Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelas 2502. Saya selaku hostnya, yaitu Abdul Malik Istan. Saya Bayu dari Ampori. Saya Rahmat Kiram Syamsuddin. Saya Jalan Fadil Febian. Saya Swastini Kanaima Suga. Saya Muhammad Rasdan Syafi. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang semakin marak terjadi di kalangan remaja dan generasi mungkin yang generasi selanjutnya gitu. Nah, yaitu bahaya candu judi online atau judol. Nah, judi online ini sangat mudah diakses apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, yaitu ada HP dan internet. Nah, banyak orang tergiur karena iming-iming keuntungan instan. Terus, tapi di balik itu terdapat berbagai dampak negatif yang dapat merusak kondisi ekonomi, hubungan sosial, bahkan kehidupan beragama seseorang. Nah, bersama saya sudah hadir 5 teman saya di sini yang akan membantu mengupas topik ini dari berbagai sudut pandang. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Nah, fenomena judi online semakin marak di Indonesia dan banyak memakan korban dari berbagai kalangan. Saya ingin mendengar pandangan dari masing-masing narasumber. Menurut kalian, mengapa judol itu bisa begitu cepat menyebar di masyarakat? Ya, menurut saya salah satu penyebab utamanya adalah kemudahan akses. Dulu orang-orang jika ingin melakukan judi harus datang ke tempat-tempat yang seperti terpencil di kota atau sembunyi-sembunyi di basement atau di yang tempat tersembunyi di pinggiran kota. Tetapi sekarang cukup menggunakan ponsel, dan ditambah lagi sekarang banyak sekali iklan-iklan yang mewajarkan judol itu sendiri, dan seolah-olah judi online itu cara mudah untuk mendapatkan uang. Dan padahal kenyataannya banyak sekali orang yang kehilangan dan sampai kecanduan dikarenakan judi online. Jadi kemudahan teknologi itu justru memanfaatkan untuk hal yang merugikan ya. Nah, kalau dari sisi ekonomi, bagaimana pendapat Bayu? Kalau sisi ekonomi ya, saya melihat judi online tuh merusak pola pikir ya. Mereka bakal menjadi pola pikir instan. Mereka akan ingin mendapatkan uang banyak tanpa proses yang panjang. Kalau ketika menang sekali tuh kayak mereka harus bisa menang lagi dan lagi. Kalau misalnya kalah, mereka tuh harus membalikan kerugian tersebut. Ya kan? Ini juga sejalan dengan yang dijelasin Kominfo. Kalau judi online tuh bisa bikin orang terjebak kecanduan dan akhirnya rugi secara finansial gitu. Ya. Berarti ada semacam lingkaran yang sudah diputus ya? Iya, lingkaran setan. Lingkaran setan. Nah, Reva, bagaimana dampak terhadap lingkungan sosial? Menurut saya sih kalau misalkan judi online itu kayak dapat merusak kayak keharmonisan keluarga ya, itu dia bisa berbohong, terus dia bisa kayak merusak pertemanan juga, terus dia kayak meminjam uang tanpa pengakuan yang jelas, itu ya itu bisa memutuskan tali silaturahmi kepada orang lain. Itu sih menurut saya. Nah, baca yang rusak memang sudah diperbaiki. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan pandangan dari sisi agama. Silakan Asya. Kalau dari sisi pandangan Islam ya jelas judi itu dilarang atau haram, karena judi itu lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat atau keuntungan itu sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 bahwa judi itu adalah perbuatan setan yang keji yang harus kita jauhi. Menurut saya juga ini larangan ini tuh relevan buat sekarang ya. Kalau kita bisa melihat sendiri kalau judi ini, pelaku judi ini bisa menyebabkan permusuhan, lalu ada kerugian harta tentu saja jelasnya. Lalu juga bisa membuat seseorang lalai dari kewajibannya. Karena apa yang sudah diperingatkan Al-Quran memang bisa kita lihat dampaknya sekarang nyata sekarang. Lalu bagaimana solusi menurut Bapak? Saya sih solusi yang paling efektif itu adalah memberikan edukasi kalangan muda. Soalnya kebanyakan kalangan muda itu mendapatkan info mengenai judi ini dari temannya, dari orang-orang sekitarnya gitu. Dan seperti misalnya nih, jika mereka hanya melihat cerita orang-orang yang menang, mereka tidak melihat banyak orang yang mengalami kerugian tersebut.
Selain itu juga keluarganya juga harus berperan aktif dengan memberikan pengawasan dan pemahaman tentang bahayanya judi online. Nah, kalau menurut saya pribadi, judi online itu solusinya adalah kita tuh bukan hanya masalah individu gitu, tapi juga masalah sosial yang perlu menjadi perhatian bersama. Kayak misalkan yang lagi main judol, itu kan ada misal temennya nggak judol ya, tapi temennya yang satunya main judol. Nah dia ya walaupun dia awalnya misal temennya nggak setuju dengan judol, lama-lama dia terikut ya, maksudnya bawa suasana gitu lah ke dalam judol gitu. Walaupun dia memang awalnya nggak setuju, tapi gara-gara dia diiming-iming Kasut. instan gitu, dapat keuntungan instan, ya jadi akhirnya jadi akhirnya ya terbawa hasil. Terus juga banyak orang menganggapnya sekedar hiburan, padahal dampaknya bisa menghancurkan masa depan seseorang gitu. Nah, tidak terasa kita sudah berada di Butuh Podcast. Dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa judol atau judi online bukan sekedar permainan atau hiburan biasa. Di balik kemudahan akses dan janji keuntungan instan, dapat berbagai risiko yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang di sekitar kita gitu. Nah, mulai dari masalah keuangan, rusaknya hubungan sosial, hingga dampak terhadap kesehatan mental dan kehidupan beragama. Semuanya menunjukkan bahwa judi online atau judol membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Nah, selain itu, sebagai umat Islam ya, kita juga telah diingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 bahwa segala bentuk perjudian itu yang buatan haram gitu, perbuatan setan yang menimbulkan permusuhan, kerugian dan menjauhkan semua dan niat dan dari menjauhi diri dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Menjauhi diri kita dari agama kita yang kita anut. Ya. Nah, semoga podcast hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi serta menghindari aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saya Malik selaku host bersama seluruh narasumber kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.